Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu yang lalu kita pabrik di tanah air dihebohkan dengan dengan peristiwa batalnya pegelaran event U20 yang sedianya diadakan di Indonesia. Salah satu alasan yang mencuat di muka karena adanya partisipasi dari Israel sebagai kontestan. Nah, beberapa waktu yang lalu terjadi juga satu peristiwa yang cukup membuat kita itu miris, ya, bahwa terjadi penyerangan Masjid Al-Aqsa oleh bangsa Israel terhadap kaum muslimin di Palestina yang sedang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Nah, bagi sebagian pihak di tanah air itu kemudian ada yang mengkaitkan batalnya penyelenggaraan Piala Dunia itu dengan penyerangan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Nah, saya kira bahwa ini adalah salah satu bentuk simplifikasi persoalan, karena bagi publik dunia tahu bahwa serangan sporadis yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap Palestina itu bukan kali ini saja, ya, bahkan seolah-olah sudah menjadi agenda rutin, ya. Pada tahun lalu juga ketika memasuki bulan Ramadan terjadi penyerangan yang sama dan seterusnya gitu. Nah, jadi ini boleh kita katakan sebagai simplifikasi persoalan. Nah, tetapi yang lebih jelas atau lebih substansi yang ingin kita ketahui atau yang ingin diketahui oleh publik, ya, adalah apa sesungguhnya akar persoalan dari Palestina. Karena dengan mengetahui akar persoalan ini, maka kaum muslimin itu akan sangat dengan mudah untuk memecahkan persoalan ini. Tanpa kita mengetahui akar persoalan Palestina, maka mustahil persoalan Palestina itu akan kemudian mudah dipecahkan. Nah, dalam konteks itulah kita melihat bahwa terjadi yang kita sebut dengan absurditas itu di dalam memandang masalah Palestina, ya, masalah Palestina. Hal ini misalnya kalau misalnya kita baca di dalam salah satu buku yang sangat kecil ini, ya, yang ditulis oleh Iyad Hilal, Qadiyatul Filistin Al-Juzur wal Hal. Beliau mengungkapkan betapa bahwa absurditas di dalam memandang Palestina itu sudah terjadi itu sejak dari awal, sehingga menurut beliau bahwa penyelesaian masalah Palestina itu pun juga sebetulnya sudah salah sejak dari awal atau sudah gagal sejak dari awal. Yang dimaksudkan oleh penulis itu apa? Yaitu yang pertama bahwa tatkala di dalam memandang masalah Palestina, ya, terdapat absurditas bukan hanya di kalangan media barat atau di kalangan publik barat, tetapi absurditas itu juga melingkupi kaum muslimin itu secara keseluruhan, ya. Media massa Arab misalnya dikatakan oleh Iyad Hilal itu telah menempatkan problem Palestina itu sebagai problem Timur Tengah gitu, yang kemudian lama kelamaan atau lambat laun itu didistorsi itu menjadi konflik bangsa Arab saja, bukan lagi problem Timur Tengah, yang makin kesini lagi kemudian direduksi lagi, didistorsi lagi itu menjadi problem antara Palestina vis-a-vis negara Israel. Nah, yang lebih mengenaskan lagi bahwa dengan seolah-olah mengesampingkan aspek sejarah dan syariah, maka sekarang muncul berbagai macam solusi
Misalnya bahwa Palestina itu akan bisa diselesaikan itu dengan jalan mewujudkan apa yang kemudian disebut dengan two state solution atau solusi dua negara. Dengan begitu bahwa problem Palestina itu akan kemudian mudah dipecahkan. Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya hal itulah yang ingin diungkapkan oleh Iyad Hilal dalam buku kecilnya ini. Iyad Hilal barangkali merupakan salah satu di antara sekian banyak kaum muslimin yang geram dengan berlarut-larutnya persoalan Palestina. Nah, tetapi kegagalan di dalam memandang akar daripada persoalan ini berimplikasi pula pada gagalnya menentukan arah dari perjuangan untuk membebaskan tanah Palestina. Dalam pandangan beliau bahwa kekeliruan ketika menjadikan Israel itu sebagai satu-satunya penyebab daripada konflik Palestina. Padahal menurut beliau Israel itu bukan satu-satunya pihak yang perlu dimintai pertanggungjawaban atas krisis yang selama ini terjadi. Sebutlah katakanlah misalnya Inggris, yang di dalam sejarahnya kita tahu bahwa Inggris itu punya dendam kesumat itu terhadap Daulah Utsmaniyah, yang dengan kekuatan dia kemudian kolaborasinya dengan Wali Hijaz yang terkenal megalomania ya, untuk kemudian menciptakan apa yang disebut dengan gerakan revolusi Arab Raya, itu memprovokasi separatisme di wilayah Turki Utsmaniyah, sehingga dengan runtuhnya Daulah Utsmaniyah memudahkan bagi Inggris untuk kemudian mencaplok tanah Palestina dan kemudian diserahkan kepada Yahudi. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang juga menjadi paradigma yang harus dekonstruksi adalah dengan tidak terjebak pada upaya pentahbisan permasalahan Palestina sebagai masalah terbesar yang dihadapi kaum muslimin. Kenyataannya, tindak kezaliman yang menimpa umat muslim itu tidak hanya terjadi di Palestina, tetapi juga terjadi di hampir seluruh belahan dunia Islam. Jadi Palestina ini adalah riak-riak dari persoalan umat Islam yang jauh lebih overacting. Ada masalah Kashmir, ada masalah Chechnya, ada masalah Siprus, Afghanistan, Irak, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, perbincangan tentang lepasnya wilayah-wilayah yang tadi kita sebutkan terakhir itu kemudian menjadi tenggelam. Kaum muslim tidak lagi menganggap tanah-tanah tersebut itu sebagai bagian daripada kaum muslimin, persis seperti yang pernah dideskripsikan oleh Ahmad Syauqi di dalam bait syairnya, yang kalau kita terjemahkan kurang lebih artinya begini: wahai kawan Andalus, selamat atas engkau, khilafah dan Islam telah meninggalkanmu. Ya. Jadi ini adalah persoalan yang kemudian kita bisa lihat, ya, bahwa lepasnya atau hancurnya Daulah Khilafah Utsmaniyah itu kemudian menyebabkan terlepasnya satu persatu wilayah kaum muslimin, termasuk juga wilayah Palestina. Nah, selama beberapa atau berpuluh-puluh tahun, Barat terutama Inggris berhasil mengesampingkan faktor utama penyebab lahirnya krisis Palestina, yakni lenyapnya institusi khilafah yang selama kurang lebih 13 abad menjaga kota suci tersebut dari berbagai macam upaya rekayasa yang ingin melepaskan ya wilayah negeri Palestina itu dari tangan kaum muslim. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, dengan usaha kerasnya itu, Barat akhirnya berhasil membuat kaum muslimin beranggapan bahwa masalah Palestina itu adalah masalah yang berdiri sendiri, yang harus mendapat perhatian khusus, ya. Sekali lagi perhatian khusus, ya. Padahal
faktanya banyak sekali negeri-negeri kaum muslimin juga yang mereka berhasil pecah belah itu, mereka lepaskan dari wilayah Daulah Utsmani. Nah, termasuk dalam hal ini adalah keberhasilan Barat membuat kaum muslimin percaya bahwa kawasan Palestina yang diperebutkan adalah Palestina yang sekarang ini. Kenyataannya adalah berdasarkan catatan sejarah, wilayah Palestina yang kita ketahui itu adalah meliputi kota Lut, Ramallah, Nablus, Yafa, Ashkalan, kemudian juga Gaza dan Baitul Maqdis. Tapi yang diketahui publik, wilayah Palestina mutakhir itu hanya dibatasi mulai dari Gaza, kemudian sampai Yafa, membesar sungai sampai daerah Nablus dan Al-Quds saja gitu. Jadi wilayah yang sudah mengalami penyempitan. Nah, perubahan batas wilayah Palestina tersebut terjadi tatkala terjadi negosiasi antara Inggris dengan pemimpin-pemimpin gerakan Zionisme mengenai setidaknya dua hal. Yang pertama yaitu mendapatkan atau menetapkan batas wilayah Palestina. Yang kedua, pembentukan pemerintahan baru di Palestina. Jadi oleh karena itu batas-batas wilayah Palestina sekarang ini bukanlah batas-batas wilayah yang sesuai dengan sejarah. Akan tetapi ia adalah batas rekayasa yang lahir dari kesepakatan antara Inggris dengan Yahudi. Jadi itu. Maka kejahatan Israel yang tanpa excuse membantai dan mengusir kaum muslim di Palestina itu tidak lebih kejam dibandingkan dengan paradigma yang selama ini dikembangkan oleh media massa itu di tengah-tengah kaum muslimin. Israel tentu tidak akan pernah berdiam diri meskipun dengan tuntutan atau dengan todongan resolusi PBB, apalagi tuntutan perdamaian. Kenapa? Karena kita sudah belajar dari sejarah bahwa betapa banyak resolusi PBB itu yang kemudian dilanggar oleh Israel. Demikian pula badai Holocaust dan genosida, semisal tragedi Sabra Satila yang diciptakan Israel, tidak akan berhenti dengan berdirinya negara Palestina ataupun kembalinya Al-Quds itu kembali ke pangkuan kaum muslimin. Kenapa? Karena seperti yang dituturkan oleh Ben Gurion bahwa Israel akan terus mengembangkan wilayahnya. Dikatakan olehnya, sesungguhnya batas wilayah Israel bagaikan kulit kijang yang akan terus melebar seiring dengan melebarnya tubuh kijang itu. Jadi pemirsa sekalian, bisa saja bahwa sebagian orang itu kemudian menganggap bahwa paradigma dan solusi ini sebagai sesuatu yang irasional atau utopis. Apa yang saya katakan itu yaitu khilafah sebagai solusi untuk menyelesaikan problem Palestina. Tapi mereka tidak bisa membantah sejarah bahwa Inggris dan Zionis Yahudi tidak bisa merampas sejengkal pun tanah Palestina ketika kaum muslimin hidup di bawah naungan khilafah. Pun ketika khilafah dalam keadaan yang lemah. Ketika misalnya Theodore Herzl menawarkan pembelian tanah Palestina kepada Sultan Abdul Hamid, khalifah ini dengan tegas menolak, bahkan mengusir dan meludahi utusan Yahudi tersebut. Maka pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, terakhir Israel dan segenap negara-negara pendukungnya hanya akan dapat dilenyapkan secara total dari tanah Palestina dengan kekuatan besar yang setara dengan kekuatan mereka. Kekuatan itulah yang mestilah datang dari sebuah negara adidaya yang tidak lain pernah dimiliki oleh umat ini selama beberapa zaman. Sekian ulasan kita hari ini.